menggali lebih jauh di forex gitu. Karena ini pasti ada sesuatu yang menarik kan. 1, 2, 3, 4. Oke, selamat siang, Budi ya. Ya, Seperti biasa lah, kita udah beberapa kali ngobrol-ngobrol. Kita sekarang bertemu kembali, ngobrol-ngobrol sedikit lagi ya. Ini buat teman-teman semua mungkin banyak yang penasaran, Pak Budi ini trader apa sih, pengalamannya seperti apa, sekarang sibuk apa, mungkin boleh diceritakan ke teman-teman. Oke. Halo teman-teman. Nama saya mungkin kalau di YouTube kita kenal dengan Liao Budi ya. Liao Budi, saya ada di Mind Trading Institute. Saya lebih banyak berfokus di trading saham. Ya, dan mulai tahun inilah kita udah mencoba untuk menggali lebih jauh di forex gitu. Karena ini pasti ada sesuatu yang menarik kan. Teknikalnya sama, yang mungkin yang saya masih belajar di forex itu adalah fundamentalnya sama psikologinya terutama. Tadi kan disebut Mind Trading Institute, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut itu seperti apa gitu. Oke, Mind Trading Institute ini adalah sebuah saya bilang sebuah kelas yang saya sendiri ada di dalamnya, di mana teman-teman bisa belajar terutama untuk teknik yang selama ini saya pakai untuk teknikalnya, terus habis itu bagaimana kita menjadi seorang profesional trader terutama yang ada di, saya bilang saham gitu ya, yang ada di saham. Terus habis itu bagaimana sih sesungguhnya seorang trader profesional melakukan tradingnya ya, seperti Alexander bilang, kita ada 3 pilar kan di dalam menentukan kita sukses apa tidak di dalam trading. Yang pertama adalah soal psikologi, yang kedua adalah soal money management, dan yang ketiga adalah soal metode. Saya yakin banget soal metode, semua teman-teman di sini pasti sudah mengenal tentang dari A sampai Z lah, tentang semua metode teknikalnya gitu kan. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa tidak banyak trader yang kita bilang berhasil di bidang ini. Karena ada 2 hal lagi yang seringkali dilupakan, seringkali diremehkan kalau saya boleh bilang begitu. Yang pertama adalah soal psikologi. Bagaimana sih kita trading dengan logik? Bagaimana sih kita trading dengan data gitu ya? Bagaimana kita trading tanpa emosi? Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita untuk membuka posisi, habis itu kita percaya sama apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita analisa, apa yang sudah kita research selama ini. Itu. Yang kedua adalah soal money management. Money management sini adalah kemampuan kita mempertahankan modal kita kan. Karena tanpa modal itu kan kayak semacam darah di dalam tubuh kita. Tanpa darah kita kan kayak zombie gitu. Sama halnya dengan trading tanpa modal, ya teman-teman mau untung dari mana? Mau meraih profit dari mana? Nah, buat saya metode mungkin simple, tetapi selama teman-teman bisa mengendalikan yang namanya psikologi, bagaimana greedy, bagaimana fear, teman-teman percaya sama apa yang sudah teman-teman analisa, apa yang sudah teman-teman research, sama teman-teman membuat sebuah program, ya kita bilang bagaimana teman-teman mengontrol resiko itu di dalam money management. Saya percaya kok dengan metode yang sangat-sangat simple pun teman-teman bisa meraih profit yang konsisten dalam trading. Itu kenapa saya menamakan institusi saya sebagai Minds. Minds itu lebih ke arah ke psikologi karena kitanya. Ya betul. Jadi apa tadi, money management dan psikologi trading ya. Ya, jadi mungkin saat ini memang Mind Trading Institute fokus ke saham, tapi sebenarnya ilmunya sama ya, bisa diterapkan di forex juga sama, psikologi trading, money management gitu. Kalau boleh tahu Pak Budi sendiri mulanya gimana tuh bisa masuk ke dunia pasar finansial nih, saham dan forex itu? Kalau untuk yang pasar keuangan ini ya, saya sebenarnya berkenalan dengan yang namanya bursa itu pada saat saya masih kuliah tingkat akhir itu ada kunjungan dari bursa. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya, BEJ namanya BEJ.
itu ke kampus memperkenalkan diri, terus habis itu oh ini kayaknya ada sesuatu yang menarik. Dan itu kalau saya nggak salah ingat di 96 97 gitu ya, pokoknya tahun-tahun itulah, karena 1 tahun sebelum krisis moneter di 98 itu, pokoknya saya ingat di situ. Nah, saya mencoba untuk mencari sekuritas di mana saya bisa menanamkan uang saya untuk, kita bilang dulu adalah bermain saham gitu ya. Bagaimana saya bisa meraih keuntungan seperti yang diceritakan oleh banyak orang ini gitu. Dan waktu zaman itu saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya usaha karena saya kerja sambil kuliah gitu kan. Punya modal gitu kan, makanya saya coba berkecimpung di situ. Nah, itu perkenalan saya sih sebenarnya di pasar keuangan. Ya, saya nggak bisa bilang itu trading ya, karena waktu itu kalau kita bilang trading online kayak sekarang itu nggak ada. Saya nggak tahu tentang yang namanya live trade, segala macam itu nggak ada, karena kita cuma berhubungan dengan broker waktu itu. Kita hanya telepon-teleponan dengan broker. Oke, saham ini kayaknya bagus nih, oke, beli. Ah, oke, nanti ditanya lagi, ini saham ini turun nih, oke, jual gitu kan. Kita cuma taunya begitu gitu. Nah, pas krisis datang, usaha hancur, termasuk sahamnya juga habis-habisan. Nah, itu mungkin perkenalan pertama saya dengan si pasar ini, plus pengalaman buruk saya tentang trading itu juga. Nah, itu pertama kali di situ. Iya, namanya proses jatuh bangun lah ya. Sekarang posisinya gimana Pak Bri? Udah trading for living atau gimana? Terus sama profitnya udah berapa sih mungkin yang pernah berkesan itu, saya pernah profit berapa persen gitu, bisa diceritakan? Oke. Nah, kalau trading for living saat ini saya belum ya. Karena saya masih menganggap bahwa saya masih punya kemampuan, saya masih punya waktu untuk bekerja untuk bisa meraih sesuatu yang lebih besar gitu ya. Jadi saya masih punya usaha, sekaligus saya melakukan trading juga. Nah, profit saya mungkin kalau di saham sih mungkin cukup fenomenal ya. Itu pertama kali saya meraih itu paling besar itu sekitar 1000%, 1058% itu di sebuah saham, plus 700% lebih. Jadi itu dalam tahun itu 2 saham ini 1000 sama 70%. Saham selanjutnya itu ada sekitar 700 sampai 500% lebih. Terus yang selanjutnya lagi lebih turun lagi karena modal udah bertambah besar. Kita udah tidak bisa ngandalin saham yang sampai bisa multi bagger gitu. Ya. Kalau di forex sendiri saat ini? Nah, kalau forex sendiri saya punya tujuan awal saya kalau di forex itu adalah saya mau menutupi biaya bulanan saya. Ya, kalau mungkin teman-teman tahu kan di forex itu ada leverage ya, di mana kita mungkin tidak butuh dana sebesar yang ada di saham gitu ya. Nah, saya melihat itu menjadi sebuah peluang saya karena teknikalnya kan kurang lebih sama. Ya, yang mungkin yang berbeda kan ya di psikologi sama di fundamentalnya, itu aja kan. Nah, karena teknikalnya sama, maka saya mencoba untuk kayaknya ini ada peluang untuk saya bisa minimal profit yang bisa buat saya pakai untuk nutupin biaya bulanan saya. Gitu. Nah, puji Tuhan dalam beberapa bulan ini tujuan saya sudah tercapai. Wah, luar biasa ya. Saya baru mengenal forex ini sekitar berapa ya? 8-9 bulan lah. Saya baru memulai lagi di forex. Iya. Jadi pada dasarnya forex trading bisa dilakukan semua orang ya, dengan ilmu yang tepat, dengan analisa yang baik, dan tentu saja psikologi dan manajemen yang baik ya. Ya, betul. Selain dari forex trading tadi, mungkin ada selain dari tentang trading tadi, mungkin ada pesan atau tips buat teman-teman semua ini barangkali. Entah itu trading, entah itu hidup atau bisnis atau apapun mungkin. Oke, mungkin kita fokus ke trading aja ya. Ya. Jargon saya itu di YouTube saya, di channel saya itu adalah kepastian dalam trading itu adalah kerugian. Ya, rugi itu adalah sesuatu yang pasti di dalam trading. Ya, profit itu belum tentu. Nah, karena kerugian adalah kepastian dalam trading, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama adalah bagaimana mengontrol resiko itu. Bagaimana teman-teman mengkontrol resiko. Karena buat saya, kalau teman-teman bisa control the downside,
ya. Downsize-nya teman-teman perhatikan, upsize-nya itu teman-teman sebenarnya udah ada satu jargon yang bagus kan, let the profit run. Ya, apalagi kalau di saham ya. Di saham kan kalau buat saya kita bisa melihat fundamental dengan sangat jelas kan, karena saham harganya itu berkorelasi dengan tepat di fundamentalnya, walaupun di short term-nya dia mungkin ada volatility yang cukup tinggi di sana. Tetapi buat saya adalah di dalam trading adalah bagaimana teman-teman mengontrol yang namanya risiko. Makanya harus punya money management yang bagus. Pada saat teman-teman melakukan open posisi, teman-teman harus sudah percaya dengan apa yang sudah teman-teman research, apa yang sudah teman-teman analisa. Tradinglah dengan data, tradinglah dengan logik gitu, sehingga emosi, greedy, fear itu bisa teman-teman, saya boleh katakan kecilkan sekecil-kecilnya, yaitu dengan data, dengan logik itu, dengan percaya sama apa yang sudah teman-teman analisa dan masukkan ke dalam trading plan. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya, tips-tipsnya, dan sharing-sharingnya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke. Thank you juga Jeremy. Iya.